Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Fokus Channel. Tempat berkumpulnya orang-orang sukses. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Nabi Yusuf. Agar kalian bisa terus mengikuti kisah menarik lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman kalian. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna lagi indah. Sebagai seorang hambanya yang soleh, Nabi Yusuf merupakan contoh teladan bagi setiap muslim dan muslimah di seluruh dunia. Salah satu kisahnya yang sangat dikenal adalah ketika Nabi Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur oleh adik-adiknya yang penuh dengan kebencian dan iri hati. Kisah awal mula perjalanan Nabi Yusuf terjatuh ke dalam sumur dimulai ketika Nabi Yakub memintanya untuk pergi menemui saudara-saudaranya yang sedang menggembala di padang rumput. Nabi Yusuf berangkat dengan sepenuh hati memenuhi permintaan ayahnya, tetapi sebenarnya para saudara Nabi Yusuf mempunyai tujuan terselubung yang jahat kepada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf tiba di padang rumput saat itu, dia bertemu dengan seorang lelaki yang bertanya tentang apa yang sedang dilakukan dan mengira bahwa ia mencari bisikan ke burung-burung di atasnya dengan anggukan maksudnya menghina. Lelaki itu meninggalkannya dan mencari saudara-saudara Nabi Yusuf. Setelah menemukan mereka, adik-adik Nabi Yusuf melakukan kejahatan dengan menjatuhkannya ke dalam sumur yang dalam di atas perintah kakak tertua mereka. Kemudian, mereka berbohong pada ayah mereka bahwa Nabi Yusuf diserang oleh binatang buas dan meninggal dunia. Walaupun Nabi Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, ia tidak merasa putus asa dan terus mengandalkan Allah. Ia menguji imannya dan bersyukur kepada Allah yang selalu membantunya. Nabi Yusuf tetap berdoa selama terjebak di dalam sumur. Ketika terjebak di dalam sumur yang gelap dan sunyi itu, ia merasa sepi sekali. Ia merasa tidak ada yang akan membantunya. Namun, ia tidak menyerah dan tetap meminta pertolongan Allah. Dalam hidupnya selalu mengandalkan pertolongan Allah, Nabi Yusuf berserah diri terhadap kehendak Allah dan akan bernada kesederhanaan dalam setiap peristiwa. Ia memohon kepada Allah agar dilindungi dari kejahatan saudara-saudaranya dan bertawakal kepadanya. Allah mendengar doa Nabi Yusuf dan langsung mengirimkan bantuan. Seorang pedagang yang melewati sekitar memperhatikan keramaian di sekitar sumur, lalu dia tidak sabar untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ia pun turun dan merasakan keberatan yang ternyata adalah Nabi Yusuf. Pedagang tersebut membebaskan Nabi Yusuf dari sumur dan kemudian menjualnya kepada seorang bangsawan Mesir di pasar budak. Ketika Nabi Yusuf menjadi budak di rumah bangsawan Mesir, ia terus-menerus mengabdikan dirinya kepada Allah dan tidak merasa hina, meskipun menjadi budak. Ia selalu berdoa dan mengandalkan pertolongan Allah dalam segala situasi. Meski menjadi budak di rumah bangsawan Mesir, Nabi Yusuf tetap terus mempercayai kebesaran Allah dan mengikuti kehendaknya. Sementara itu, di rumah bangsawan Mesir, istri sang bangsawan merasa kagum dengan ketampanan dan kebijaksanaan Nabi Yusuf. Ia berusaha merebut hatinya sebagai pelipur lara bagi pernikahannya yang tidak bahagia. Akan tetapi, Nabi Yusuf selalu menolak rayuan istri bangsawan tersebut, karena hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Ia selalu setia pada agama dan nilai-nilai moral yang luhur, selalu menegakkan kebenaran dan keadilan dalam setiap keadaan. Setelah istri bangsawan tersebut merasa terhina dan marah terhadap Nabi Yusuf, ia memutuskan untuk membalas dendam dengan mengadakan fitnah dan memalsukan tuduhan bahwa Nabi Yusuf telah berusaha memperkosanya. Tuduhan itu menyebabkan Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Namun, Nabi Yusuf tidak kehilangan kepercayaan pada Allah dan terus mengandalkannya. Di penjara, Nabi Yusuf bertemu dua orang narapidana yang bermimpi dan Nabi Yusuf kemudian melakukan tafsir tentang mimpi mereka. Mimpi yang bertolak belakang itu benar-benar terjadi dan Nabi Yusuf mendapat kepercayaan warga Mesir. Beberapa waktu kemudian, Raja Mesir juga mengalami mimpi yang aneh yang membuatnya merasa khawatir. Ia memanggil para ulama, menteri dan penasihatnya untuk menjelaskan artinya, namun tidak satupun dari mereka yang berhasil. Atas saran salah seorang mantan narapidana yang diramalkan oleh Nabi Yusuf, Raja mengarahkan sang kerani untuk mencari Nabi Yusuf di penjara. Setelah Nabi Yusuf keluar dari penjara, ia diberi kepercayaan untuk menjadi penasihat raja. Nabi Yusuf sangat jujur dan bermanfaat bagi raja dan seluruh rakyat Mesir. Ia berhasil menjaga kestabilan masyarakat Mesir dan memecahkan masalah krisis yang melanda Mesir. Pada saat kelaparan melanda wilayah Mesir, ketika sedang membeli bahan pangan ke Mesir, saudara-saudara Nabi Yusuf tanpa sadar secara tidak langsung mengunjungi Nabi Yusuf di rumahnya. Namun, pada awalnya mereka sama sekali tidak mengenalinya,
Karena Nabi Yusuf sudah sangat berbeda dalam pakaiannya, wajahnya dan sikapnya. Setelah mereka mengenali Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya karena sudah meminta maaf dan ketulusan hati. Akhirnya kelak, Nabi Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir, sementara adik-adiknya menjadi satu-satunya kelompok rakyat Mesir yang meminta persetujuannya saat mereka kelaparan. Kebaikan Nabi Yusuf selalu ada baginya dan keluarganya. Ia tidak pernah lupa bahwa dia berutang kepada Allah atas segala rahmat-Nya yang selalu dijalankan dalam kehidupannya. Kisah Nabi Yusuf di dalam sumur adalah kisah tentang keimanan, ketekunan, dan kepercayaan pada Allah. Nabi Yusuf tidak menganggap cobaan yang dia lalui sebagai penghambat bagi hidupnya, tetapi justru dia mampu memaknainya sebagai pelajaran yang akan membimbing dan menjadikan dirinya lebih kuat. Sekian dulu kisah tentang Nabi Yusuf ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah serta selalu mendapat kesuksesan.